Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Athena Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 TJKT 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 8 yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, pada bab kali ini tuh terdapat 6 materi ya teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan VTP. Nah, bisa kalian perhatikan di sini tuh terdapat 9 switch. Nah, pada setiap switch itu dia memiliki 200 VLAN. Jika kita melakukan konfigurasi VLAN satu persatu secara manual, tentu saja hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, kita memerlukan VTP agar proses konfigurasi dapat dilakukan lebih cepat dan juga efisien. Nah, untuk VTP sendiri itu terdapat 3 jenis mode ya teman-teman, yaitu server, client, dan juga transparent. Nah, dari ketiga jenis tersebut yang paling sering digunakan adalah server dan juga client. Nah, contoh seperti switch yang dikonfigurasikan sebagai VTP server, sedangkan switch lainnya itu dia dikonfigurasikan sebagai VTP client. Dengan demikian, kita hanya perlu mengkonfigurasi 200 VLAN pada switch yang berperan sebagai server. Dan nantinya seluruh switch yang berperan sebagai client akan secara otomatis mengikuti dan juga menerima konfigurasi VLAN dari switch server tersebut. Masuk ke materi yang kedua yaitu persiapan topologi VTP. Nah, pada tahap kali ini tuh kita akan menambahkan 5 buah switch ya teman-teman, yang mana nantinya kita akan gabungkan menggunakan kabel automatically. Di sini kalian bisa perhatikan untuk prosesnya. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Masuk ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi VTP. Nah, di sini tuh nantinya kita akan melakukan pembagian pada masing-masing switch, yaitu switch 1 dia berperan sebagai server, kemudian switch 2 dan juga 3 dia berperan sebagai client, lalu switch 4 berperan sebagai transparent, kemudian yang kelima dia itu sebagai server. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan pada switch 1 dulu. Di sini kita masuk ke CLI lalu pergi ke global configuration. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke dalam interface FA0/1. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode trunk. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan melakukan hal yang sama untuk switch 2. Nah, ketika sudah, kita bisa klik yang fast forward sehingga semua kabelnya itu bisa menjadi hijau ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita konfigurasi VTP, kita buka kembali untuk switch 1. Nah, kemudian di sini karena switch 1 itu dia berperan sebagai server, maka kita bisa ketikkan VTP mode server. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan menyesuaikan perannya ya teman-teman. Di sini kita ketikkan VTP domain spasi, di sini misalkan namanya itu aza.com. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita masukkan password. Kemudian kita konfigurasikan pada switch 2-nya, yang mana dia itu adalah client ya teman-teman. Kita bisa ketikkan VTP, lalu kita exit. Kita ketikkan VTP mode client, kemudian kita enter. Lalu di sini kita ketikkan VTP domain spasi aza.com. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita berikan passwordnya 12345. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita pergi ke switch 3. Di sini sama ya teman-teman.
Nah, karena di switch 4 ini kita menggunakan transparan, maka di sini kita ketikkannya itu VTP mode transparan. Kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita berikan domainnya. Nah, lalu untuk switch 5 yaitu menggunakan server. Nah, dengan demikian, maka konfigurasi VTP-nya sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pengujian VTP. Pada tahap ini tuh kita akan melakukan pengujian VTP dengan cara membuat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Di sini langsung saja kita konfigurasikan pada switch 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan VLAN 2, kemudian kita enter. Lalu kita beri nama itu A. Enter. Lalu di sini kita juga akan membuat VLAN 3 yang kita beri nama itu B. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan cek hasilnya dengan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini untuk VLAN 2 dan juga 3 sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan pada switch kliennya, yaitu switch 2. Di sini kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, dengan demikian nantinya itu switch 3 dan juga switch 5 juga terdapat VLAN yang sama, namun berbeda halnya dengan switch 4. Karena switch 4 itu berada pada VTP mode transparan, maka switch ini itu tidak mengikuti server manapun ataupun klien ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek do show VLAN brief, kemudian kita enter, maka di sini itu kosong, yang mana dia itu tidak akan mendapatkan informasi VLAN 2 dan juga VLAN 3 secara otomatis, sehingga VLAN itu harus dikonfigurasikan secara manual pada switch tersebut ya teman-teman. Nah, misalkan di sini pada switch 5 yang berperan sebagai server, di sini kita akan menghapus untuk VLAN 3-nya dengan ketikan no VLAN 3, kemudian kita enter. Nah, lalu kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Kita enter, maka VLAN 3-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini saya cek ke switch 3, maka hasilnya untuk VLAN 3-nya itu sudah menghilang ya teman-teman. Masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu problem revision number. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu switch untuk mempermudah pembahasan. Kita anggap 5 switch yang sebelumnya berada pada gedung A, kemudian kita menambahkan satu switch baru ke dalam gedung A tersebut. Namun, bisa diperhatikan switch tambahan itu bekas dari gedung B. Sebagai contoh, pada switch ini kita konfigurasikan sebagai server. Di sini kita memasukkan VTP mode server karena dia itu akan masuk ke dalam mode servernya. Kemudian di sini kita memasukkan domainnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN. Di sini kita akan membuat VLAN 2 sampai 10 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Kemudian kita enter, maka di sini sudah ada ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan cek menggunakan perintah do
spasi show VTP status, kemudian kita enter. Lalu pada bagian configuration revision dia itu terdapat angka 9 yang mana dia itu artinya dia telah mengkonfigurasi sebanyak 9 kali. Lanjut di sini kita akan cek ke dalam switch 1 yang berada pada gedung A. Kita bisa exit, lalu di sini kita cek menggunakan perintah do show VTP status, kemudian kita enter. Maka di sini itu terdapatnya itu hanya 5 ya teman-teman, yang mana bisa kalian lihat konfigurasi revision pada switch kali ini tuh lebih kecil dibandingkan bekas dari gedung B. Hal ini nantinya akan memberikan pengaruh besar pada konfigurasi gedung A. Sebagai contoh di sini kita akan sambungkan untuk switch 5-nya ke switch 6. Kemudian di sini kita akan konfigurasikan terang pada masing-masing switch. Kita masuk ke switch 5, kemudian di sini kita masuk ke interface FA0/2, kemudian kita enter, lalu kita masukkan perintah switch port mode terang. Kemudian kita enter, lalu di sini pada switch 6 kita masuk ke interface ini kita exit, kemudian pergi ke interface FA0/1, kemudian kita enter, lalu kita aktifkan terangnya. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, switch 6 itu dia berposisi sebagai server dan memiliki configuration revision yang lebih besar dibandingkan dengan switch yang ada di gedung A. Oleh karena itu, dalam kondisi ini switch kalian di gedung A itu akan mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena dia itu memiliki revision number yang lebih besar. Sekarang kita akan cek pada switch 5-nya dengan perintah do show VLAN brief, kemudian kita enter. Nah, perhatikan teman-teman di sini itu maka sudah ada VLAN yang sudah kita buat atau kita konfigurasikan pada VLAN 6. Namun kondisi ini tuh sangat berbahaya ya teman-teman, karena konfigurasi VLAN di gedung A itu dia bisa berubah bahkan terhapus. Oleh sebab itu, pada pembahasan selanjutnya di sini kita akan melakukan resolving revision number. Masuk ke pembahasan yang ke-6 yaitu solving revision number. Nah, langkah yang kita lakukan itu pertama-tama di sini kita akan melepaskan kabel yang dari switch 5 dan juga switch 6. Kemudian di sini kita akan kembali ke switch 6. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah VLAN yaitu dari VLAN 11 sampai 15. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek menggunakan perintah do show VTP status. Nah, dia itu sudah bertambah menjadi 14 ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga akan cek pada switch 1. Nah, di sini itu 9, yang mana dia itu lebih kecil daripada switch 6 ya teman-teman. Pada kondisi ini kita akan menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch yang ada pada gedung A, yaitu dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Cara melakukannya itu kita bisa pergi ke switch 6. Kemudian di sini kita ubah switch 6-nya itu menjadi VTP. Kita exit dulu. Kemudian kita ubah menjadi VTP mode transparent. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan menambahkan kembali VTP domain.
Lalu kita buat passwordnya. Nah, lalu di sini kita cek kembali menggunakan to show VTP status. Maka di sini untuk configuration revisinya itu berubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya agar switch 6 itu dia mengikuti konfigurasi dari gedung A, maka kita akan ubah kembali mode VTP-nya menjadi server. Kita ketikkan VTP mode server. Nah, kemudian kita tambahkan domain dan juga passwordnya lagi. Nah, kemudian di sini kita cek menggunakan perintah to show VLAN brief, yang mana dia itu adanya itu 2 sampai 15. Kemudian di sini kita juga akan cek untuk VLAN yang ada pada gedung A. Kita masuk ke switch 1. Kemudian di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Kemudian kita enter. Nah, di sini tuh hanya 2 sampai 10 ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba untuk sambungan kembali untuk switch 5 ke switch 6-nya. Di sini kita pencet ini supaya hijau. Nah, setelah itu kita coba cek lagi untuk switch 6-nya. Kita cek. Maka di sini itu hanya ada 2 sampai 10 ya teman-teman, yang merupakan konfigurasi dari gedung A. Nah, terakhir di sini kita juga akan cek untuk VTP statusnya. Di sini juga berubah menjadi 9 ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.